Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Kurniati. Saya adalah mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Program Spiritualitas di Sekolah Pribadi Bandung sebagai upaya peningkatan produktivitas karyawan. Pemaparan ini bertujuan untuk eh, memenuhi tugas mata kuliah seminar manajemen. Baiklah, untuk pembahasan kali ini saya bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua pembahasan dan implementasi nyata, kemudian yang ketiga adalah penutup. Ya, di banyak organisasi modern, kata spiritualitas sering disalah tafsirkan sebagai atau hanya berkaitan dengan agama. Padahal dalam konteks dunia kerja, makna spiritualitas itu cakupannya luas ya. Yang pertama ada merujuk kepada pengalaman bekerja yang bermakna, kemudian kedua rasa kebersamaan dan dukungan antar rekan, kemudian yang ketiga adalah keselarasan antara pribadi karyawan dan nilai organisasi. Hal ini sejalan juga dengan pendapat dari Milliman Chalewski dan Ferguson dalam jurnalnya bahwa spiritual di tempat kerja adalah pengakuan bahwa karyawan memiliki kehidupan batin (inner life) yang dipelihara dan diwujudkan melalui pekerjaan yang bermakna dan bertujuan, yaitu meaning in purpose involved, yang dilakukan dalam konteks komunitas, sense of community yang mendukung. Jadi semua semua aspek yang mendukung dalam pekerjaannya itu dia maknai secara mendalam, lalu dia dia akhirnya berkontribusi yang nyata dalam perusahaan. Ketika sebuah organisasi menciptakan lingkungan yang nyaman secara spiritual, hal ini akan menghasilkan karyawan yang lebih utuh (whole person) dan pada gilirannya mengembangkan performa perusahaan secara keseluruhan. Memang mungkin ini tidak akan secara langsung, tetapi akan sedikit demi sedikit akan ada perubahan ketika perusahaan itu sudah menciptakan lingkungan yang nyaman secara spiritual. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa ternyata di perusahaan-perusahaan ya sekarang banyak sekali tingkat bullying atau tingkat senioritas sehingga karyawan-karyawan yang sudah bekerja atau karyawan yang sebetulnya sudah profesional, yang sudah bagus pekerjaannya dan bisa meningkatkan performa perusahaan, lambat laun akan keluar dari perusahaan tersebut karena apa? Karena ada ketidaknyamanan dengan teman atau dengan relasi dalam pekerjaan. Hal itu diakibatkan apa? Diakibatkan karena lingkungan yang tidak nyaman di perusahaan tersebut. Berikut saya jelaskan alasan spiritualitas penting dalam produktivitas. Ini menurut Milliman Chalewski dan Ferguson. Yang pertama adalah memberi makna pada pekerjaan. Jadi memang spiritualitas itu dia pada ujungnya akan memberikan makna pada pekerjaan. Makna dalam bekerja itu tidak hanya untuk mencari uang atau tidak hanya untuk mendapatkan pendapatan ya, tetapi jauh dari situ makna dari pekerjaan itu adalah bagaimana kita nyaman di perusahaan tersebut, bagaimana kita merasa dihargai, dihormati oleh teman, oleh relasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja. Meningkatkan kesejahteraan di sini bukan hanya kesejahteraan secara materi, tapi kesejahteraan secara non materi. Dan di sini kepuasan kerja ya karena kita puas, karena kita nyaman, sehingga kita puas dengan pekerjaan kita. Karena kita nyaman, akhirnya kita dapat bekerja dengan baik, kemudian akhirnya ketika dalam bekerja kita puas dengan hasil kerja kita. Yang kemudian yang ketiga adalah memperkuat ikatan organisasi. Kita semua tahu kalau misalnya jika perusahaan itu adalah sebuah organisasi sebesar yang terbentuk dari organisasi-organisasi kecil, terbentuk dari divisi-divisi. Divisi-divisi itu terbentuk dari apa? Dari orang-orang. Orang itu juga sebuah organisasi.
Sehingga ketika misalnya perkumpulan orang-orang tersebut dari divisi yang kecil menjadi divisi yang besar, kemudian menjadi divisi yang lebih besar lagi, ketika ikatannya itu semakin kuat, akhirnya perusahaan tersebut memiliki ikatan organisasi yang baik. Hal tersebut mendorong kepemimpinan spiritual yang efektif karena didorongkan karena berdasarkan dari spiritualitas yang baik, akhirnya muncullah atau terdoronglah seorang pemimpin yang dia memiliki tingkat spiritualitas atau memiliki tingkat spiritual yang efektif. Berikut saya tampilkan ada program-program yang dikembangkan dan direkomendasikan Miliman dan kawan-kawan. Di sini adalah program-program yang ditampilkan untuk bagaimana ya agar program spiritual dalam perusahaan tersebut dapat berjalan. Yang pertama adalah program meaningful work development. Di sini dengan bertujuan untuk membantu karyawan menemukan makna pribadi dan sosial dari pekerjaannya. Mungkin hampir semua perusahaan itu hanya hanya menggaji karyawannya, oke, memberikan gaji, tapi tidak memberikan nilainya apa, manfaatnya bekerja itu apa, fungsinya sebagai pribadi dalam perusahaan tersebut, pribadi terhadap profesinya tersebut itu belum tahu karyawan tersebut. Lalu bagaimana untuk meningkatkan meaningful work development ini? Ada bentuk kegiatannya. Yang pertama adalah sesi refleksi makna kerja, kemudian yang kedua adalah storytelling inspiratif, yang ketiga adalah job enrichment. Hal ini bisa dilakukan dengan cara misalnya mengadakan seminar-seminar atau mengadakan sebuah kegiatan yang setiap karyawan itu melakukan saling sharing dengan karyawan yang lainnya. Apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, dia jelaskan kepada teman-temannya, kemudian bagaimana dia berbagi kepada teman-temannya ketika dia menghadapi sebuah permasalahan, solusinya seperti apa, dibagikan kepada teman-temannya sehingga teman-teman yang lain dapat belajar dari pengalaman temannya. Kemudian yang kedua adalah community building community building inisiatif. Ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan saling mendukung di antara karyawan lintas divisi. Bentuk kegiatannya apa? Bentuk kegiatannya ada tim sharing session, kemudian program volunteering, kemudian ada buddy system, yang keempat adalah forum apresiasi tim. Bentuk-bentuk kegiatan ini dilakukan ketika mohon maaf, program-program bentuk kegiatan ini dilakukan secara bentuk tim. Jadi misalnya sebuah perusahaan akan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Semua karyawan perusahaan itu saling menyumbang, kemudian saling tolong-menolong antar teman-temannya tersebut, kemudian mereka menyumbangkan tenaga, usaha untuk masyarakat sekitar. Sehingga terciptalah di sana program atau tercipta program volunteering bersama gitu. Lalu ada buddy system. Buddy system di sini berhubungan dengan senioritas dan junioritas. Di sini ditekankan senioritas harus menjelaskan atau harus memberikan memberikan masukan-masukan kepada juniornya, memberikan pelajaran-pelajaran atau memberikan sharing atau memberikan ilmunya kepada junior. Hal itu dapat menyebabkan engagement antara junior dengan senior itu sangat baik. Nah, lalu yang ketiga adalah values alignment workshop. Menyelesaikan nilai pribadi dan nilai organisasi agar karyawan merasa terhubung dengan budaya perusahaan. Setiap perusahaan itu pasti memiliki budaya-budayanya tersendiri. Lalu bagaimana si karyawan tersebut dapat mengenal budaya tersebut? Dijelaskan oleh para pemimpin, kemudian diberikan contoh-contoh oleh pemimpin bagaimana budaya di perusahaan tersebut. Di sini bentuk kegiatannya ada workshop, kemudian ada dialog lintas level,
ada internal campaign, ada ritual atau kebiasaan organisasi yang bermakna. Kebiasaan atau ritual organisasi yang bermakna contohnya misalnya berdoa sebelum rapat, kemudian menutup rapat dengan mengucapkan terima kasih. Itu adalah budaya-budaya sederhana yang sebetulnya itu sangat bermakna untuk para karyawan. Lalu bagaimana program spiritual yang dikembangkan di sekolah pribadi? Eh, Lebih tepatnya ini di Sekolah Pribadi Bandung yang beralamat di Jalan PH Mustafa nomor 41. Ada beberapa program untuk mengembangkan spiritual antar pekerja atau antar karyawan. Program spiritual ini dikembangkan oleh divisi guidance, di mana divisi guidance mengelola kemudian mengembangkan program-program sehingga tingkat engagement antara perusahaan atau antara sekolah dengan karyawan dapat terlaksana dengan baik. Ada ada ruang antara pemimpin dan karyawan atau ada ruang antara pemimpin dengan guru sehingga dia dalam ruangan tersebut dalam kapasitas ruangan tersebut ada hubungan dapat terjalin dengan baik. Salah satu contohnya atau salah satu bentuk programnya ada tertuang dalam 3 aspek sama tadi mungkin seperti yang diterapkan oleh Miliman dan kawan-kawan. Walaupun memang mungkin program spiritual yang dikembangkan di sini tidak sekomplit atau tidak tidak sedetail program Miliman, tidak sedetail yang diungkapkan oleh program Miliman. Yang pertama adalah meaning work development. Kami mempunyai program one-on-one meeting, kemudian ada yang kedua ada program motivasi bulanan akhir semester. Di one-on-one meeting di sini ada konsultasi antara guidance dengan para karyawan, antara guidance dengan guru-guru. Di sini diungkapkan bagaimana keadaan guru tersebut, kemudian apa kesulitan yang dihadapi di minggu ini, lalu solusi apa yang bisa dicari antara guidance dengan guru, agar guru dapat mengembangkan produktivitas dia di kelas, kemudian dia dapat mengembangkan kreativitas dia di kelas, dapat mengembangkan juga bagaimana perilaku juga di kelas gitu. Kemudian yang kedua ada community building initiative. Di sini ada sharing per kelompok, ada program motivasi bulanan, ada one-on-one meeting, dan body system, kemudian ada program pribadi peduli. Di sini sharing per kelompok, guidance atau ketua guidance, kepala guidance akan membentuk kelompok berdasarkan tidak hanya berdasarkan dari senior atau junior, tetapi mereka menggabungkannya dalam sebuah kelompok yang majemuk. Ada guru senior, kemudian ada guru junior, dikumpulkan menjadi satu, kemudian setiap minggunya mereka mempunyai bahasan yang berbeda-beda. Dari sharing per kelompok tersebut, itu akan memberikan pandangan-pandangan di setiap para karyawan atau para guru, sehingga tingkat engagement antara karyawan satu dengan karyawan yang lain itu lebih dekat. Kemudian ada program motivasi bulanan, di sini ada program sharing juga, ada program rekreasi juga, sehingga engagement antar karyawan dapat terjalin dengan baik. Lalu yang keempat ada yang ketiga ada one-on-one meeting dan body system, karena di program per kelompok itu adanya guru senior dan guru junior, mereka saling memberikan inspirasinya, mereka saling memberikan pandangannya, sehingga muncullah sebuah silaturahmi yang baik antara guru senior dan guru junior. Lalu ada program pribadi peduli. Program pribadi peduli di sini adalah program volunteer yang diberikan atau fasilitas yang diberikan oleh sekolah kepada guru-guru. Di sini kami atau guru-guru terlibat aktif dalam kegiatan volunteer untuk masyarakat. Apakah untuk anak yatim, kemudian apakah untuk
duafa. Kami memiliki program tersebut sehingga antar sesama pekerja itu memiliki sense dalam kemanusiaan. Tidak hanya bekerja saja, tidak hanya mengajar saja, tetapi kami memiliki jiwa kemanusiaan sehingga itu bisa eh, dibagikan kepada masyarakat atau dijadikan contoh kepada para siswa. Lalu yang terakhir ada Values Alignment Workshop. Di sini ada beberapa program. Program pertama ada program membaca buku, yang kemudian yang kedua ada sharing per kelompok dan motivasi bulanan. Yang ketiga, membuka dan menutup rapat dengan berdoa dan mengucapkan kata terima kasih. Ini adalah hal sederhana yang sangat bermakna, kebiasaan atau budaya di sekolah pribadi Bandung yang merupakan mungkin itu sebetulnya hal yang sederhana dan tidak usah ada gitu. Tetapi itu merupakan budaya yang melekat dan sangat bermakna untuk para karyawannya. Ketika apa? Ketika rapat dibuka dengan selalu berdoa, kemudian menutup rapat pun dengan berdoa dan mengucapkan kata terima kasih. Kami dengan menggunakan kata hatur nuhun. Jadi kata hatur nuhun adalah bahasa Sunda dari kata terima kasih. Kata-kata tersebut atau kebiasaan tersebut itu selalu digunakan dan ketika itu tidak digunakan akan terasa eh, hambar gitu. Ketika misalnya rapat atau mungkin ketika ada sebuah presentasi atau apapun. Nah, program-program yang dilaksanakan di Sekolah Pribadi Bandung telah sejalan dengan konsep pengembangan spiritualitas di tempat kerja. Walaupun memang program tersebut tidak selengkap seperti yang dirumuskan oleh Meleman. Melalui kegiatan seperti one-on-one meeting, sharing per kelompok, program motivasi, program membaca buku, program volunteer juga, sekolah tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja. Program tersebut juga memiliki makna untuk pembentukan kebersamaan, keselarasan nilai bagi seluruh warga sekolah. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, produktivitas karyawan semakin meningkat. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.